Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Ini adalah video pertama untuk playlist PLSV atau persamaan linear satu variabel. Nah, PLSV ini punya kaitan erat materinya dengan aljabar dan bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Karena itu disarankan untuk mengecek playlist aljabar dan bilangan bulat terlebih dahulu sebelum masuk ke PLSV ini. Jadi silahkan review kembali materi-materinya supaya nanti di sini langsung udah agak paham gitu ya, punya dasar yang baik dalam pelajari materi PLSV ini. Oke, karena ini video pertama, seperti biasa tak kenal maka tak sayang. Jadi Bapak akan coba mengenalkan dulu istilah-istilah atau pengetahuan dasar mengenai PLSV ini. Kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang ciri soal umum. Nah, PLSV seperti namanya, persamaan linear satu. Nah, ada kan satu variabel. Jadi variabelnya cuma ada satu. Kayak gitu ya. Jadi cirinya itu variabelnya hanya ada satu. Jadi bisa A, B, C, D, E, F, G sampai Z, tapi cuma ada satu variabelnya ya. Kemudian kita diminta untuk mencari angka atau konstanta yang diwakili oleh variabel tersebut. Jadi kan gini, istilah variabel ini digunakan juga dalam materi aljabar ya. Jadi kalau misalnya di aljabar mah gini, 2x ditambah 3y. Nah, udah. Nah, seperti itu. Atau bisa aja 2x ditambah 3x kayak gitu. Jadi di sini kita nggak diminta untuk mencari berapa sih nilai x-nya, berapa sih nilainya. Nah, nggak gitu. Tapi kalau di PLSV kita diminta untuk mencari tahu nih, emang x-nya berapa sih? Kayak gitu. Nah, karena ini PLSV, misalnya nih 25. Nah, kalau gini misalnya bisa aja sama-sama ya 25. Nah, di sini sama-sama ada variabel, sama-sama ada konstanta, sama-sama ada koefisien. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang di atas ini variabelnya ada dua, ada x, ada y. Nah, ini mah berarti dia bukan PLSV kayak gitu. Yang di sini 2x ditambah 3x sama dengan 25. Perhatikan. Ini memang sih variabelnya ada dua. Jadi yang ini ada x tapi sama satu jenis gitu kan. Variabelnya sama persis. Maka ini masih disebut dengan PLSV. Jadi variabelnya cuma satu. Yaitu di sini x aja gitu ya. Mudah-mudahan difahami. Difahami nih ya. Ini ciri-ciri dari PLSV. Nanti kita ditanyain, emang x-nya berapa sih gitu kan. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, PLSV ini melibatkan hanya satu variabel dan tidak punya pangkat. Ini contoh yang lainnya ya, 2x tambah 5 sama dengan 13. Nah, ciri yang tadi belum disebutkan yaitu tidak memiliki pangkat. Nah, misal, ini 2x kuadrat plus 5 sama dengan 13. Nah, Pak ini variabelnya cuma satu, masuk PLSV nggak? Nah, ini variabelnya memang cuma satu, yaitu cuma x kuadrat, tapi ternyata dia punya pangkat 2 ya. Maaf, kalau tidak memiliki pangkat itu maksudnya pangkatnya cuma satu. Ini kalau nggak disebutin berarti dia pangkatnya pangkat 1 ya. Jadi ini x pangkat 1. Ini juga x pangkat 1. Kalau yang ini x pangkat 2. Nah, kalau kayak gini dia bukan PLSV. Kenapa? Karena dia punya pangkat lebih dari 1 ya. Jadi bisa aja pangkatnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu ya, mudah-mudahan dipahami. Oke, selanjutnya ada istilah dengan kalimat tertutup. Maka apa sih kalimat tertutup ini? Nah, jadi dalam matematika itu ada yang disebut dengan pernyataan. Pernyataan itu apa? Kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Misalnya ini kalimatnya benar atau salah gitu kan. Itu disebut dengan pernyataan. Nanti di dalam kalimat pernyataan ada yang disebut kalimat tertutup, ada yang disebut terbuka. Nah, misal kalimat tertutup itu kayak gini nih. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Oh, itu benar, Pak. Nah, itu kalimat tertutup. Jadi kita bisa langsung tahu, oh itu benar. Nah, selanjutnya, Tugu Monas terletak di Yogyakarta katanya. Salah ya. Karena Tugu Monas mah adanya di Jakarta ya, di Jakarta. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita bisa langsung nentuin, ini benar, ini salah. Nah, itu disebutnya dengan kalimat tertutup ya. Contoh lainnya nih, kalau misalnya dalam matematika. Kalimat tertutup. 3 tambah 4 sama dengan 7. Benar, Pak? Nah, 8 dikurangi 7 sama dengan 3. Kayaknya bukan itu deh. Salah ya? Nah, seperti itu. Pokoknya kalau bisa ditentuin ini benar, ini salah. Nah, itu disebutnya dengan kalimat tertutup. Jadi, kita bisa menentukan
benar atau salahnya, gitu kan? Apakah benar ya ataukah salah. Ini checklist ya maksudnya. Gitu. Lanjut ya. Nah, kebalikan dari kalimat tertutup kebalikannya atau inverse-nya kebalikannya terbuka. Gitu kan? Apa sih kalimat terbuka? Nah, kalau kalimat terbuka itu kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Nah, kalau misalnya dalam ilmu matematika, kalimat terbuka itu dia memuat atau punya variabel, kemudian yang belum bisa ditentukan kebenarannya. Misalnya di sini 3 dikurangi X sama dengan 6. X-nya berapa, Pak? Kan belum dikasih tahu. Kalau disebutin X-nya 2, salah gitu kan. X-nya 3, salah. Kalau dikurangi 3 kan 0, kayak gitu. Atau Bapak kasih contoh yang lain lagi deh, yang lebih gampang nih. Kayak contohnya 3 ditambah X sama dengan 6, gitu. Jadi lebih gampang gitu, langsung kelihatan betul atau salahnya. Misal, kalau ditanya X 3 ditambah X, betul salah? Belum tentu, Pak. X-nya berapa gitu, harus nanya dulu emang X-nya berapa, mau diganti berapa, kayak gitu. Nah, ini karena kita nggak tahu nih X-nya ini mau diganti berapa, angka berapa, jadi kita belum bisa nentuin langsung dia betul atau salah. Kecuali kalau dikasih tahu, oke deh, jika X-nya 3, kalau X-nya sama dengan 3, betul salah nih. Berarti nanti 3 ditambah 3. Oh, kalau X-nya 3 betul, Pak. Kalau X-nya 2, 3 ditambah, kalau misalnya X-nya nih ganti 2 nih. 3 tambah 2, 6. Salah. Nah, kalau diganti sama 2, salah. Nah, kalau ini masih di sini dia kalimat terbuka karena kita nggak bisa langsung tahu dia betul atau salah. Jadi tergantung, kalau ternyata X-nya diganti sama 3, betul. Kalau X-nya diganti sama 2, salah. Kalau di yang sini, dia kalau betul tuh dia kalau diganti sama minus 3. Jadi kan 3 dikurangi minus 3. Jadi nanti dikurangi minus atau dikurangi negatif kan jadi tambah 3 tambah 3. Nah, itu betul baru. Gitu kan? Kalau diganti sama minus 3 dia betul, tapi kalau diganti sama 3 kalimatnya salah. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan himpunan penyelesaian. Apa sih himpunan penyelesaian? Nah, atau kata nanti mungkin kalian bakal ketemu, Bapak sering nyebutnya sebagai HP, nah, tapi bukan handphone ya. Ini himpunan penyelesaian. Apa sih himpunan penyelesaian? Itu adalah kalau menurut istilah Bapak ya, pengertian Bapak itu angka yang kalau dijadikan pengganti nilai suatu variabel, maka hasilnya akan membuat kalimat matematika tersebut menjadi benar. Misalnya nih, 3 ditambah X sama dengan 6. Nah, himpunan penyelesaiannya siapa nih? Ini, si X ini, kalau diganti angka di sini, dia baru deh kalimatnya benar. Yang benar diganti kalau diganti sama 3. Maka himpunan penyelesaiannya 3. Gitu kan? Ini kalau diganti sama 3, benar. Kalau diganti sama 4, salah nanti di sini. 3 tambah 4, 6, salah ya. Gitu kan? Jadi, himpunan penyelesaian itu adalah kumpulan angka-angka yang jika menggantikan variabel di sini di persamaan dia jadi betul gitu kan. Contoh nih himpunan penyelesaian misalnya 10 dikurangi C sama dengan 6. Nih, himpunan penyelesaiannya berapa ya nih gitu kan. Ini kalau si C diganti angka berapa nih bakal jadi benar gitu kan. Kalau diganti 2 benar nggak sih? Coba cek. 10 kurangi 2, oh nggak bisa. Berarti himpunan penyelesaiannya bukan 2. Karena kalau 10 kurangi 2 mah 8 harusnya di sini. Dia minta harusnya jadi 6, dikurangi berapa nih? 10 kurangi 3. C ganti sama 3, Pak. 10 kurangi 3, 7. Berarti masih belum tepat juga. 10 kurangi 4. Oh iya, kayaknya 4 deh. 10 kurangi 4. Kan kalau dikurangi 4 sama dengan 6. Oh, berarti himpunan penyelesaiannya 4, Pak. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi cara menuliskannya, maaf yang tepat itu kayak gini. HP sama dengan, terus kurung kurawal. Kurung kurawal tuh, nah kalau digambar lebih seksama kayak gini dia. Kalau digambar lebih detail, jadi kayak ada lengkungan di sininya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, istilah yang terakhir, yaitu mengenai ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kiri dan kanan. Nah, pemisahnya apa sih? Nih, pemisahnya itu tanda sama dengan, atau bisa juga tanda ini ya, lebih kecil atau tanda lebih besar. Ruas kiri dan ruas kanan dipisahkan oleh 3 tanda ini. Pemisahnya tanda sama dengan, kemudian apalagi? Lebih kecil, ya, lebih kecil dari, ini lebih besar dari, L-nya lebih ya maksudnya. Oke. Jadi kalau ada tanda sama dengan, nah sebelah sini sebutnya ruas kiri, sini sebutnya ruas kanan. Nah, contoh nih,
10 dikurangi C sama dengan 6. Ada kan pemisah sama dengan. Nah, ini ke sini angka 6 aja. Di sini disebut dengan ruas kanan. Kayak gitu. Kalau di sini, nah yang ke sini disebutnya dengan ruas kiri. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya nih nanti di dalam PLSV ini, nah ruas kiri itu tempatnya siapa sih? Tempatnya si variabel sendirian di ruas kiri dan harus positif. Kalau ruas kanan itu tempatnya siapa? Tempatnya konstanta. Pokoknya yang haknya di sini konstanta. Nah, nanti kalau di sini ada koefisien pindahnya belakangan kayak gitu. Jadi konstanta dulu, kalau nanti pas pindah ruas, gilirannya siapa yang pindah duluan? Yang pindah duluan itu konstanta, baru nanti pindah variabel. Oke, kayak gitu, itu saja. Mudah-mudahan difahami. Kalaupun ada yang belum paham, coba kalian ulang lagi dulu nontonnya, kemudian silahkan kerjakan latihan soal yang ada di link deskripsi. Kalau masih belum tercapai, nanti kan ada SMK-nya, standar minimal kelulusannya berapa nih, skornya berapa. Kalau misalnya belum tercapai, silahkan ulangi dulu materinya, baru kerjain lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.